Bayangkan hidup di negara di mana pemilihan umum hanya punya satu kandidat, internet tak pernah bisa diakses, dan pemimpin diperlakukan bak dewa. Inilah Korea Utara, sebuah negara yang begitu tertutup, hingga dunia luar hanya bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Siap untuk mengintip ke balik tirai besi? Inilah 10 fakta gila tentang Korea Utara. Korea Utara tidak menggunakan kalender Masehi seperti negara lain. Mereka memakai kalender Juche yang dihitung mulai dari tahun kelahiran Kim Il-sung. Jadi, ketika dunia menyebut tahun ini 2025, Korea Utara menyebutnya tahun 114 Juche. Ini mencerminkan betapa dalamnya pengaruh sang pendiri negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya. Di Korea Utara, rakyat biasa tidak punya akses ke internet global. Tidak ada Google, YouTube, WhatsApp, apalagi TikTok. Yang tersedia hanyalah intranet lokal bernama Kwangmyong, berisi situs-situs yang dikendalikan penuh oleh pemerintah. Informasi dari luar negeri dianggap berbahaya dan bisa dihukum jika mengaksesnya, bahkan dengan penjara atau kerja paksa. Di setiap rumah warga, wajib ada foto Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Potret ini harus dipasang di tempat yang paling terhormat di rumah dan dibersihkan setiap hari. Ada inspektur lingkungan yang rutin memeriksa kebersihan dan penempatannya. Jika ditemukan kotor, pemilik rumah bisa dikenai hukuman karena dianggap menghina pemimpin. Korea Utara menggelar pemilu setiap 5 tahun. Tapi hanya ada satu kandidat dalam setiap surat suara. Semua calon berasal dari Partai Buruh Korea, partai tunggal di negara itu. Tidak memilih atau mencoret nama bisa dianggap sebagai tindakan makar. Akibatnya, hasil pemilu selalu menunjukkan partisipasi 100% dan kemenangan 100%. Di Korea Utara, kamu tidak bisa bebas memilih gaya rambut. Pemerintah menetapkan daftar resmi gaya rambut yang diperbolehkan, sekitar 28 model untuk pria dan wanita. Gaya rambut yang dianggap terlalu barat atau simbol kapitalisme dilarang keras. Bahkan kabarnya, pria disarankan memotong rambut seperti Kim Jong-un. Meskipun ironisnya, gaya rambut Kim sendiri tidak termasuk dalam daftar resmi yang boleh ditiru oleh rakyat. Di Korea Utara, jika seseorang melakukan kejahatan politik, seluruh keluarganya bisa dihukum. Ini disebut hukuman 3 generasi. Orang tua, anak, dan cucu ikut dimasukkan ke kamp kerja paksa. Tujuannya adalah memusnahkan benih pengkhianat dari garis keturunan. Rakyat Korea Utara hanya bisa menonton 2 atau 3 saluran televisi nasional. Isinya propaganda pemerintah, laporan aktivitas Kim Jong-un, film patriotik, dan anti-Amerika. Tidak ada berita luar negeri. Tidak ada hiburan bebas. Hanya satu suara, suara negara. Meski Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dan mengadakan parade militer besar-besaran, banyak rakyatnya hidup dalam kelaparan. Wilayah pedesaan sangat menderita. Banyak laporan dari pembelot menyebut orang-orang makan rumput atau serangga untuk bertahan hidup. Sementara itu, jutaan dolar dihabiskan untuk pengembangan rudal dan bom atom. Tidak ada kebebasan berbicara, beragama, atau berkumpul di Korea Utara. Tapi pemujaan terhadap pemimpin dilakukan secara masif dan wajib. Warga harus ikut upacara, menonton pidato, bahkan menangis ketika pemimpin tampil. Segala bentuk ketidakpatuhan bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Melarikan diri dari Korea Utara adalah kejahatan berat. Jika tertangkap saat mencoba kabur ke Cina atau Korea Selatan,
Hukuman bisa penjara seumur hidup atau hukuman berat. Bahkan, jika berhasil kabur, pembelot tetap hidup dalam ketakutan. Dinas Rahasia Korea Utara dikenal melakukan pemburuan di luar negeri. Korea Utara bukan hanya negara, tapi dunia tersendiri yang berjalan dengan aturan yang tak bisa dimengerti oleh dunia luar. Di balik parade militer dan wajah pemimpin yang tersenyum, tersembunyi kehidupan rakyat yang sunyi, lapar, dan diawasi. Sampai jumpa di fakta selanjutnya.